Sudah curi start kampanye lebih dulu, bukannya naik elektabilitas, justru makin menurun. Ada apa dengan Anies? Nah, bersatu itu kan menjadi satu ya. Betul kan? Jadi satu. Nah, apa satunya? Nah, satunya ada urutannya lagi nih. Bukan satu itu mendadak satu sekarang, ada satu urutan. Anies Baswedan menjadi capres pertama yang sudah keliling Indonesia dengan jet pribadi untuk ngumpulin massa. Bahkan, demi menarik minat simpatisan, Anies sampai pakai door prize ketika melakukan kunjungan ke daerah. Guys, cuma mengharapkan kupon dan door prize. Soal pilihan, belum tentu pilih Pak Anies. Belum tentu pilih Pak Anies. Namun sejak diumumkan sampai sekarang, ternyata elektabilitasnya boleh dibilang sedikit di atas menyedihkan. Dari semua hasil survei, elektabilitas Prabowo dan Ganjar masih cenderung mengalami peningkatan. Hanya Anies yang cenderung stuck dan bahkan semakin turun. Sedikit aneh memang. Padahal Anies boleh dibilang paling lama berkampanye dibandingkan dua capres yang lainnya. Di tiap kunjungan ke daerah, Anies juga sudah menggambarkan dirinya sebagai tokoh pemersatu, santun, penuh wibawa, agamis, mau merangkul semua pihak, dan bla bla bla. Hal itu dilakukan demi menghilangkan stigma dirinya sebagai bapak politik identitas. Dia mau menghilangkan stigma itu dengan keliling-keliling masuk vihara, masuk pura, masuk gereja, dan menampilkan diri sebagai tokoh yang menghargai perbedaan. Namun sayang, usaha Anies tak bisa menghapus ingatan orang tentang pilkada Jakarta yang brutal itu. Tidak gampang kondisi nyata dihapus cuma dengan ngomong atau warawiri ngobrol dengan tokoh-tokoh seluruh agama di Indonesia. Bahkan meski sudah mendapatkan nama baru Yohanes, stigma politik identitas tetap tak bisa dihilangkan. Setelah gagal merubah citra, Anies pun akhirnya merubah cara kampanye. Sebelumnya Anies gemar ngomong gagasan, konsep, dan narasi. Ngomongnya ke langit karena gak jelas realisasi atau pijakan dasarnya. Akhirnya sekarang Anies menggunakan strategi menyerang kubu lawan. Coba perhatikan beberapa pidato politik Anies Baswedan. Dia menyerang soal kebijakan mobil listrik yang memberikan subsidi atau keringanan kepada pembeli mobil listrik. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Dia ingin membangun persepsi pemerintahan saat ini lebih berpihak kepada orang kaya karena memberikan subsidi kepada konsumen mobil listrik. Tapi tahu nggak, justru ketika dia jadi gubernur, dialah yang pertama memberikan subsidi bagi mobil listrik. Anies membebaskan biaya balik nama dan keringanan berupa bebasnya mobil listrik dari aturan ganjil genap di Jakarta. Itu membuktikan kalau apa yang diomongin oleh Anies berbeda dengan apa yang pernah dia lakukan ketika di Jakarta. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif-insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Udah. Serangan Anies kemudian mulai membandingkan jalan yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan zaman pemerintahan SBY. Anies menyebutkan kalau Pak Jokowi hanya gemar membangun jalan tol atau jalan berbayar. Sementara di jalan SBY, Anies menyebut kalau pemerintahan saat itu lebih fokus membangun jalan gratis untuk rakyat kecil. Narasi itu dibuat untuk menggambarkan kalau kubu mereka lah yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Anies mengutip data dari BPS, meskipun data Kementerian PUPR berkata sebaliknya. Bukan data BPS-nya yang salah, tapi Anies lah yang salah membaca data yang ditulis oleh BPS. Data itu sebenarnya mencatat soal perubahan status jalan, bukan jalan baru yang benar-benar dibangun oleh SBY. Data yang dibaca Anies adalah data jalan yang sebelumnya bukan jalan nasional, tapi berubah fungsi menjadi jalan nasional. Bukan hanya salah membaca data, Anies juga mencuplik datanya hanya sebagian. Anies tidak menyebutkan jalan desa yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi yang mencapai 360.000 km.
Itu merupakan jalan baru, jalan yang diperbaiki untuk transportasi di desa. Dan inilah yang membuat orang sadar akan Anies Baswedan. Akhirnya orang jadi berpikir, kenapa tiap dikonfirmasi omongan Anies selalu meleset dengan kenyataan? Apa yang diomongi dengan apa yang terjadi itu seperti langit dan comberan yang jauh sekali jarak perbedaannya. Jadi wajar saja kalau elektabilitas Anies tidak membaik sejak diumumkan sebagai capres Partai Nasdem hingga sekarang.